salah satu tokoh politik di negeri ini yang saat ini lagi ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial adalah Gubernur Jawa Barat. Dan ini kita menyambut kedatangan detik-detik dari KDM nih guys ya. Nah ini dia, masyarakat antusias banget menyambut kedatangan. Kami butuh keberanian, bukan pencitraan. Wapres seharusnya bicara soal konflik bersenjata, pengungsi, dan tanah adat yang dicaplok. Itu yang menyiksa hidup kami setiap hari. Jangan pemerintah! Jangan bicara pemerintah, Pak! Jangan! Jangan kami terlalu menderita! Kami capek, Pak! Oh, Pak Denny, kita lagi di Papua nih, ada teman-teman dari Papua nih. Nah, dengan siapa, Pak? Ya, sama. Ya, di rumah dengan ini orang satu sebelahnya yang Gigi Ompon nih. Tapi orang masih Biasa cantik. takut sama Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat. Ih, siapa yang takut sih? Satunya adalah Wandik dari Papua. Sahabat saya memang punya karakter, kadang-kadang suka manja-manja. Kalau lagi main bola, kalau sudah marah, dia kemana aja sepak bola. Papua. Oh. Oke. Kamu tinggi banget, nama siapa? Nama saya Christian. Di samping kiri dan kanan saya, ini anak-anak Papua yang lagi belajar di SMK Mutiara Bangsa, kelas 10, 11, dan 12. Dulu saya pernah ketemu dengan satu angkatan yang sekarang. Pagi itu, kediaman Deddy Mulyadi didatangi oleh puluhan anggota TNI yang mayoritas berasal dari Papua. Pada kesempatan itu, Kang Deddy menceritakan kecintaannya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Nah, kali ini saya ingin membicarakan seorang sosok, yaitu Kang Deddy Mulyadi guys. Kenapa Kang Deddy Mulyadi ini bisa dicintai sampai seluruh masyarakat Indonesia guys, mulai dari Padang, NTT sampai Papua guys, yang hari-hari ini terutama bagi masyarakat Papua, mereka merasa tersingkirkan, merasa tersudutkan dikarenakan olah oknum dari beberapa pemerintah guys, yang membuat mereka itu marah di hati mereka. Kemarin ada guys, Wapres Gibran, mereka sedang mengadakan kunjungan di Papua. Nah, di sana pun melahirkan pro dan kontra guys. Namun banyak juga masyarakat sana yang nggak suka dengan kehadiran dari Wapres Gibran ini guys. Apa sih motifnya guys? Mari kita saksikan dulu guys. Let's go guys. Salah satu tokoh politik di negeri ini yang saat ini lagi ramai diperbincangkan di Nah, ini tanggapan dari masyarakat NTT tentang KDM guys. berbagai platform media sosial adalah Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi atau sapaan akrabnya adalah Bapak Aing. Sosok Deddy Mulyadi hari ini menjadi perbincangan hangat, viral karena keputusannya, viral karena kebijakannya, viral karena kehebatannya, viral karena dia mampu mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Inilah sosok Kang Deddy Mulyadi atau sapaan akrabnya Bapak Aing ini. Tentu kita yang bukan orang-orang Jawa Barat pasti akan bertanya, kapan pemimpin saya bisa seperti Kang Deddy Mulyadi? Saya sebagai orang timur Indonesia yang berdomisili di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merasa iri ketika melihat kehebatan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dalam berbagai pemberitaan di berbagai platform media sosial. Siapa sih yang tidak mau pemimpin yang merakyat? Siapa sih tidak mau pemimpin yang mewakafkan hidupnya untuk mensejahterakan rakyatnya? Jujur, kalau saya adalah masyarakat Jawa Barat, saya pasti akan merawat dan menjaga seorang Deddy Mulyadi. Dan bila perlu, di tahun 2029 nanti, seorang Deddy Mulyadi, masyarakat Jawa Barat harus mendukungnya, harus mensupportnya untuk maju ke RI 1.
Wah, luar biasa sekali guys. Ini seorang dari NTT guys, begitu full dukungannya kepada Kang Deddy guys. Kapasitas dan kemampuan dari seorang Deddy Mulyadi layaknya tidak pantas hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Barat, karena kami masyarakat Indonesia merindukan sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Pemirsa sekalian, bahwa sosok seperti Kang Deddy Mulyadi ini adalah pribadi, adalah pemimpin yang pastinya di suatu hari nanti akan dirindukan oleh masyarakat Jawa Barat, yang pastinya di suatu hari nanti akan dirindukan oleh kita masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang kecil, khususnya rakyat jelata, di mana kita menyaksikan bersama-sama segala keputusan, segala kebijakan yang diambil oleh seorang Deddy Mulyadi selalu berpihak kepada kita orang-orang kecil. Sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang mau menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin, yang mau menempatkan dirinya sebagai seorang hamba untuk masyarakatnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mewakafkan hidupnya untuk membangun rakyatnya, untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan sosok Deddy Mulyadi ini pastinya kita semua mendambakannya. Pemirsa sekalian, berikut ini ada beberapa cuplikan video di mana kita orang Indonesia, kita masyarakat kecil menginginkan bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang benar-benar mau mewakafkan hidupnya, mewakafkan dirinya untuk rakyatnya. Nah, jadi itu guys ya, sangat luar biasa sekali dukungan dari warga NTT ini guys. Beliau ini mewakili suara dari warganya guys, yaitu warga NTT guys, yang mengharapkan sosok figur seorang pemimpin seperti KDM guys. Dan ini kita menyambut kedatangan detik-detik dari KDM nih guys ya. Nah, ini KDM disambut dari warga Padang guys, begitu sorak gembira mereka menyambut kedatangan KDM ini guys. Jadi masyarakat antusias banget menyambut kedatangan KDM. Nah, jadi seperti itu guys, kerinduan warga Padang kepada Kang Deddy guys. Katanya Wapres ditugaskan ke Papua, tapi yang dibawa cuma nasi. Nah, ini kritikan dari sebagian warga Papua untuk Wapres guys, yang kemarin mengadakan kunjungan ke Papua guys. Bungkus dan laptop buat foto-foto. Kalau cuma itu tugasnya, kepala dinas pendidikan juga bisa. Kami butuh keberanian, bukan pencitraan. Wapres seharusnya bicara soal konflik bersenjata, pengungsi, dan tanah adat yang dicaplok. Itu yang menyiksa hidup kami setiap hari. Anak-anak kami lahir di tenda pengungsian. Tapi Jakarta sibuk potong pita di sekolah. Kami tak butuh seremoni sesaat. Kami ingin keadilan yang menyentuh akar. Kalau memang ditugaskan, jangan datang untuk pencitraan. Datang untuk mendengar jeritan kami dan bertindak. Katanya Nah, itu guys, suara yang melegar dari seorang rakyat Papua guys. Nah, ini seorang ibu-ibu yang begitu marah kepada pemerintah guys.
Sudah 2 kali ke MRP, 2 kali RDP. Sebagai penutup, saya tidak mau bicara banyak, nanti saya terus kilometer. Pertama, saya sangat kesal dengan pernyataan Bapak perwakilan pemerintah Provinsi Papua Selatan di dalam yang menyatakan bahwa pemerintah punya HAM. Pemerintah tidak punya HAM. Pemerintah punya kewajiban untuk melindungi HAM. Dan tadi Pak Menteri sendiri sampaikan bahwa pemerintah tidak punya HAM, ya kan? Dan Pak Menteri sedang melakukan tugasnya untuk menguatkan aparatus negara. Saya pikir Pak itu membuktikan bahwa bawahan Bapak itu belum paham tentang HAM. Kalau belum paham tentang HAM, yang dikhawatirkan adalah pelanggaran HAM akan terjadi secara sistematik dan struktural. Siapapun yang melanggar hak asasi manusia, dia bisa ditindak. Nah, itu kewenangan dari Komnas HAM. Kalau Komnas HAM menyatakan pemerintah melanggar HAM, ya nyatakan saja. Mau dituntut sampai dimanapun kita siap, karena itu berlaku universal. Siapapun dia yang melanggar HAM, ya harus ditindak. Termasuk pemerintah ya Pak? Ya termasuk pemerintah, TNI, Polri, pribadi. Apakah pemerintah melanggar HAM? Ya itu Komnas HAM yang berikan nilai, bukan kita. Nggak mungkin kita berikan nilai sendiri. Kalau Komnas HAM dalam melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek PSN termasuk di Papua dan di wilayah lain, kita berbasis kasus. Misalnya kalau terjadi kekerasan, maka itu langsung terlihat adanya pelanggaran HAM. Tetapi bisa juga dia sesuatu yang bersifat dampak ke jangka panjang. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa dengan mudah dibuktikan secara hukum. Tetapi maka Komnas HAM harus membuat rekomendasi-rekomendasi yang bersifat rekomendasi kebijakan. Dari perwakilan dari Komnas HAM Republik Indonesia dan juga ada Bang kita yang akan kita dengarkan bersama. Bukan proyek yang merusak kehidupan masyarakat Papua. Jadi yang kita bawa dari kampung-kampung, distrik-distrik, ini adalah korban langsung yang hari ini tanahnya diambil. Tidak ada sepeser pun yang mereka pegang. Tidak ada upaya. Saya mau bilang, saya anak asli Malin. Tidak ada upaya. Jadi yang bicara tentang upaya penyelamatan hak asasi manusia Malin, tipu. Luar biasa sekali nih guys. Jadi selama ini masyarakat yang katanya melindungi HAM di sana itu cuma omong-omong aja guys. Program PSN Tugu dan Gunduli, kita hari ini mengalami banjir. Tahun lalu Bapak Joko paham, kita mengalami banjir yang cukup dahsyat, banjir bandang disebutnya, sampai hampir mendekati melewati gumulkan rumah. Jadi ini adalah forum di mana kami ingin mendengarkan secara langsung dari masyarakat terdampak. Jadi kami tidak akan defensif. Tadi yang disampaikan oleh mama-mama di sini ya, yang kemudian sampai pada kesimpulan menolak PSN, itu kami dengarkan ya. Kami akan sampaikan nanti ke Pak Menteri. Tetapi untuk lebih dari itu, misalnya adalah untuk menghentikan PSN ya, yang menghentikan PSN, saya pikir kami Kementerian Hak Asasi Manusia belum bisa mengambil sikap itu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Gunai, moderator Dewan Gereja Papua. Selamat datang Bapak Mugianto. Kami sampai pada kesimpulan bahwa menghadapi proyek strategis nasional ini tidak bisa dilakukan dengan secara sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan dengan solidaritas yang luas, baik oleh aktivisnya, gerakan sosial, maupun masyarakat adat ataupun juga masyarakat rakyat yang terdampak dari proyek strategis nasional. Ya, jadi harapan dari pertemuan ini bagaimana kita ada
persatuan yang meluas, permasalahan PSN tidak hanya diurus kasus per kasus, tapi secara kolektif oleh masyarakat yang terdampak PSN maupun organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pekerjaan advokasi ini. Deklarasi Solidaritas Merauke. Deklarasi ini adalah hasil kerja bersama kami Gerakan Solidaritas Merauke. Naskah ini dirumuskan setelah kami saling berbagi cerita tentang derita dan trauma kolektif yang disebabkan kejahatan-kejahatan negara korporasi. Jadi sangat kompak sekali masyarakat yang di sana guys ya, dari beberapa berbagai suku, budaya dan agama guys. Mereka kompak menyuarakan satu hal, yaitu menolak program nasional yang katanya akan dijadikan lahan sawit dan lain sebagainya guys. Yang ini justru akan mengundang datangnya banjir yang lebih besar lagi guys. Oh, Pak Dendi, kita lagi di Papua nih, ada teman-teman dari Papua nih. Nah, ini tidak henti-hentinya masyarakat Papua selalu menyapa Kang Dedi guys. Ada apa nih guys gerangannya guys? Dengan siapa Pak? Ya, sama Mas Sandi. Dengan siapa? Nama siapa? Pak Sandi. Pak Sandi. Saya dengan Pak Irwan. Pak Irwan. Pak Dedi, ini kita di Papua nih, di bandara. Assalamualaikum Kang Dedi. Ada salam nih dari teman-teman Papua. Iya. Ternyata Kang Dedi. Saya penggemarnya Kang Dedi juga nih. Wih. Dari Jayapura. Sama Kang Dedi, sama. Penggemar juga. Assalamualaikum. Salam. Ya Kang Dedi, ini ada salam dari teman-teman Papua ya. Ternyata namanya sudah menggelegar di sini Kang Dedi. Ya. Nanti saya kirim. Ya. Saya driver bandara Pak. Bandara. Iya. Iya. Driver bandara Sentani Jayapura, Papua. Siap, Pak. Salam buat teman-teman Papua. Iya, iya. Jawa Barat. Luar biasa sekali guys. Udah disambut duluan padahal belum ada jadwal terbang ke sana nih guys. Ya di rumah dengan ini orang satu sebelahnya yang gigi ompon nih. Nah ini anak-anak salah satu warga Papua yang ngeledekin anaknya tentang KDM. Ternyata KDM pun juga dikenal di anak-anak mereka di sana guys. Anak-anak kecil sudah kenal dengan KDM ini guys. Tapi orang biasa takut sama Kang Dedi Gubernur Jawa Barat. Ih, siapa yang takut sih? Orang tidak takut. Kau main apa itu dia mau kotor. Saya telepon dia nanti. Telepon sana sudah. Oke, kau berani? Saya telepon dia jemput kau di sini. Kau tinggal di sana. Kau jauh dari orang tua mau? Di Jawa. Sama makanin. Salah satunya adalah Wandik dari Papua. Sahabat saya memang punya karakter, kadang-kadang suka manja-manja. Kalau lagi main bola, kalau sudah marah, dia kemana aja sepak bolanya. Seiring dengan usia makin dewasa ya. Nah jadi pantas guys ya, seperti ini keakraban beliau. Beliau sangat mencintai warga Jayapura. Jadi mungkin warga Papua yang di sana itu melihat video ini juga semakin akrab dengan KDM ini guys. Sudah makin terarah, tidak marah-marah lagi. Dia dulu kalau makan telat aja marah sama saya. Tapi ya namanya juga anak-anak kan biasa sifatnya seperti itu, manja-manjaan ya. Pokoknya terima kasih buat saudaraku di Papua. Ini Wandik, salam semua dari Purwakarta, Jawa Barat di sini. Hidup damai, senantiasa sejahtera. Untuk siapa kita bekerja setiap hari? Untuk Indonesia, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Dadah Wandik. Dadah. Hasbunallahu. Papua. Oke. Kamu tinggi banget, nama siapa? Nama saya Christian Agayudistra Laru dari jurusan Statistika dan Sains Data, Fakultas Sekolah Sains Data Matematika dan Informatika. Oh, orang mana? Kalau asal daerah saya dari Papua Barat, Pak. Dikirim berapa bekalnya sama ayah per bulan? 2 juta, Pak. 2 juta. Karena Papua ya? Iya. Setahun kamu nggak usah minta uang sama ayah kamu. 2 juta dari saya sebulan. Wah. Setahun. Oh ya Pak. Makasih banyak Pak. Boleh kan? Boleh Pak. Begitu kamu mintanya double, aku nggak jadi kirim. Oh ya Pak, siap. Ya. Oke.
Gimana ceritanya bisa masuk ke sini? Ceritanya karena memang pengen perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia dan IPB salah satu yang terbaik. Papua Baratnya mana? Di Kabupaten Teluk Pintu nih Pak, lumayan jauh. Kamu asli Papua? Tidak Pak, ayah orang NTT. Orang NTT? Ibu orang Minang. Ibu orang Minang. Oh. Ayah NTT, ibu Minang. Jadilah anak Papua. Lahir besar di Papua. Ya iya, jadilah anak Papua karena bikinnya di Papua. Papua. Jadi seperti itu guys, keakraban dan kecintaan Kang Dedi ini kepada warga Papua guys. Nah, ini penyambutan beliau di Papua guys. Biasa sekali meneriakan presiden gitu guys ya. Nah, jadi seperti itu guys. Mungkin ini harapan besar bagi warga Papua untuk wilayahnya guys, agar sama dengan Jawa dan Indonesia khususnya guys, agar Papua ini menjadi wilayah yang semakin berkembang, sejahtera warganya guys. Di samping kiri dan kanan saya ini anak-anak Papua yang lagi belajar di SMK Mutiara Bangsa kelas 10, 11, dan 12. Dulu saya pernah ketemu dengan satu angkatan yang sekarang sudah kuliah di Unpad ya. Sudah ada di Unpad, sudah ada di UPI, dan ini mereka juga nanti kuliah di ITB, di UI, di UGM, di mana saja, sehingga menjadi orang-orang yang mampu mengelola tanah Papua dengan kemampuan dan kecerdasan mereka. Saya pernah berkunjung ke Papua, bermala, menyusuri perbukitan, bertemu dengan tokoh-tokoh adat, dan saya waktu itu bangun pagi menulis lagu berjudul Surga di Tanah Papua. Lagu itu adalah inspirasi saya karena saking mencintai tanah Papua yang indah dan subur. Putih bersujud di langit tagap laut lepas, kelok lembah sungai bertapa di rimba raya. Malam indah. Ini lagu yang sangat menyentuh hati guys, karya Kang Dedi Mulyadi guys. Pagi itu, kediaman Dedi Mulyadi didatangi oleh puluhan anggota TNI yang mayoritas berasal dari Papua. Pada kesempatan itu, Kang Dedi menceritakan kecintaannya pada tanah Papua. Bahkan beliau menciptakan lagu yang berjudul Surga di Tanah Papua. Ini kita kedatangan tentara nih. Waduh, wajahnya ganteng-ganteng nih. Waduh, ganteng. Ini dari mana asalnya? Siap, dari Kabupaten Kaimana. Kabupaten? Kaimana. Kaimana. Siap. Tersan? Siap. Kodam 3 Siliwangi? Siap. Sekarang keanggotaannya Kodam 3? Siap. Ini? Siap. Kabupaten Papua. Pak. Siap. Udah punya pacar? Siap, belum. Belum? Siap. Sudah ada dilihat-lihat? Siap. Ada? Siap. Di mana? Siap. Di mana? Siap. Kok makin pelan sih? Di mana? Siap, Cilegon. Cilegon? Siap. Oh, orang Cilegon. Siap. Orang Cilegon? Siap. Wih. Ini? Siap, Kabupaten Papua. Sudah punya pacar? Siap, belum. Belum? Siap. Sudah ada yang ditaksir? Siap, ada. Orang mana? Cibinong. Orang mana? Cibinong. Orang Cibinong. Tepuk tangan. Ini calon orang Purwakarta ini. Oh. Nanti kalau dapat orang Cibinong, pilih tugas di mana? Siap, di sini. Di sini aja. Pilih di Kodim. Siap. Mau jadi ajudan saya?
Siap. Mau. Mohon maaf, Mas. Ya, ini siap ya Kabupaten Teluk Undama. Oh, sekarang tugas di siap di Koramil 07. Bungur Sari. Bungur Sari. Siap. Makin enak lagi di situ. Banyak pabrik, banyak karyawan perempuan. Siap. Oh, betul. Sudah punya pacar? Siap. Belum. Belum. Sudah ada yang ditaksir? Siap, sudah. Orang mana? Siap. Manokwari, Papua. Oh, Manokwari, Papua. Tidak pilih orang Bungur Sari? Siap, tidak. Waduh. Nanti tugas mau di mana? Siap, di mana saja. Siap. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Terima kasih nih. Sudah datang ke sini. Kalau saya ke Papua dulu diantarnya Pak Dandim. Waktu Pak Dandim masih Intel. Saya bikin lagu judulnya Surga di Tanah Papua. Kalau di Google tuh ada, tinggal dibuka. Ya. Jadi saya orang yang sangat mencintai Papua. Anak-anak asuh saya ada yang main sepak bola, ada yang sudah pada selesai pendidikan SMK. Sudah banyak anak-anak asuh saya yang dari Papua. Jadi kalau hari ini bertemu dengan teman-teman Papua di sini, saya merasa bangga dan merasa terhormat, gitu lah. Jadi saya serius itu tadi. Nanti kalau ngelamarin orang Jakarta Timur itu saya berani nganterin. Demi Papua, apapun aku lakukan. Itu yang penting cuma satu. Ya, jadi semangat terus, kan? Nah, demi Papua apapun akan aku lakukan. Mungkin kata-kata ini menggema di hati para warga Papua, guys, sehingga mereka pun merindukan kedatangan Kang Deddy dan merindukan nantinya Kang Deddy ini sebagai pemimpin mereka, guys. Oke, cukup sekian dulu, guys. Tulis komentar kamu di kolom komentar, guys. See you next time, guys.